Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai 5 soal kuis tata nama hidrokarbon yang paling banyak dijawab salah oleh mahasiswa pada kuis yang dilaksanakan setelah pertemuan kedua minggu lalu. Oke, langsung saja kita cek ya. Untuk kelas A ada satu soal kuis ya yang paling banyak dijawab salah. Soal kuis ini hanya mampu dijawab benar oleh 9 orang mahasiswa, sementara sisanya lagi menjawab dengan salah ya. Oke, sebelum kita lihat soalnya, kita lihat dulu apa jawaban yang paling banyak dijawab oleh mahasiswa. Ternyata jawaban yang paling banyak dijawab oleh mahasiswa adalah metil benzena ya. 29 orang menjawab metil benzena, sedangkan kunci jawabannya adalah metil sikloheksana. Berarti dari sini ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa mahasiswa belum dapat membedakan dengan benar ya yang mana yang merupakan cincin sikloalkana, yang mana yang merupakan cincin benzena ya. Untuk itu langsung saja kita bahas. Kita lihat soalnya dulu ya. Nah, ini dia soalnya. Perhatikan struktur senyawa hidrokarbon di bawah ini. Nama yang tepat untuk senyawa hidrokarbon tersebut adalah ya. Memang berdasarkan struktur dari soal ini ya, struktur senyawa yang ada pada soal ini itu terdapat cincin 6 ya. Tapi perlu Anda perhatikan ya bahwa pada cincin 6 ini ya, kita hitung 1 2 3, kemudian di sini 4 ya, 5 6 ya. Jadi ada 6 karbon ya, cincin 6 ya. Namun ketika jumlah karbon pada cincin 6 bukan semata-mata harus benzena. Kenapa? Karena benzena itu tidak hanya cincin 6, tetapi dia juga mempunyai 3 ikatan rangkap ya, 3 buah ikatan rangkap yang saling terkonjugasi satu sama lain. Nah, bedakan ini benzena ya. Nah, sementara pada soal tidak ada ikatan rangkap terkonjugasi seperti ini ya, hanya cincin 6 saja ya. Jadi hanya seperti ini saja. Nah, kalau seperti ini ya, itu adalah senyawa sikloalkana. Dalam hal ini karena jumlah karbonnya 6, maka namanya adalah sikloheksana ya. Karena kita sudah bahas pada perkuliahan bahwa ketika jumlah karbonnya 6, kalau dia alkana namanya adalah heksana. Kemudian kalau dia berbentuk cincin ya, maka dia diberi nama sikloheksana. Jadi pada awalannya ditambahkan dengan kata siklo ya. Jadi nah, ini adalah sikloheksana. Nah, pada cincin sikloheksana ini ya terdapat 1 gugus metil ya. Nah, sehingga diberi nama 1 ya, metil sikloheksana ya. Tepatnya adalah metil sikloheksana ya. Kenapa? Karena di sini tidak penting memberi nama 1 di depannya ya. Karena hanya ada 1 metil. Jadi dimanapun metil itu berada ya tidak masalah ya. Tapi kalau nanti ada 2 metil ya, perlu diperjelas apakah metilnya terletak pada posisi 1 2 1 1 atau 1 3 dan posisi-posisi lainnya. Karena metilnya ada 1, tidak perlu kita buat 1 metil sikloheksana, tetapi cukup metil sikloheksana ya. Jadi kunci jawabannya adalah ini. Nah, jadi
Tolong dibedakan ya, mana yang merupakan cincin sikloheksana dan mana yang merupakan cincin benzena, agar tidak salah dalam menjawab soal. Jadi kalau metil benzena ya, ini strukturnya tidak seperti struktur yang ada pada soal ya. Metil benzena berarti strukturnya begini ya. Nah ini baru metil benzena ya, atau lebih dikenal dengan nama toluena ya. Nah, oke, kita lanjut ke kelas B ya. Tadi kelas A ada satu soal yang paling banyak dijawab salah ya oleh mahasiswa. Kita lanjut ke kelas B. Wah, ada lebih banyak soal ya yang telah dijawab salah ya. Kita pilih dari soal yang paling bawah ini. Hanya mampu dijawab oleh 6 mahasiswa ya. Dijawab benar oleh 6 mahasiswa, sisanya berarti menjawab dengan salah. Oke, kita cek soal nomor 1. Jawaban yang paling banyak dipilih adalah 10 dan 16 ya. Sedangkan kunci jawabannya adalah 10 dan 14. Oke, kita cek soalnya apa. Perhatikan senyawa hidrokarbon berikut. Berapa jumlah atom karbon dan hidrogen secara berturut-turut yang terdapat pada senyawa tersebut ya. Jadi pada soal ini Anda diminta untuk menentukan ya, berapa banyak jumlah atom karbon dan berapa banyak jumlah atom hidrogen pada senyawa hidrokarbon tersebut. Oke, kita langsung saja tandai tadi kunci jawabannya 10 dan 14 ya. Jadi kunci jawabannya ini. Kita cek apakah betul atau tidak. Oke. Untuk pertama kita akan hitung jumlah karbon ya. Jadi jumlah karbon ya, ada berapa jumlah karbonnya? Kita hitung berdasarkan coretan saya ini ya. Cincin benzena ya, itu kita sudah bahas tadi bahwa cincin benzena itu mempunyai 6 karbon ya, 6 karbon. Nah, pada cincin benzena ini terdapat 2 gugus etil. Kalau kita lihat, etil itu ada 2 karbon ya, berarti di sini ada 2 karbon. Kemudian pada etil yang satu lagi juga terdapat 2 karbon, sehingga berapa jumlah karbonnya? 6 ditambah 2 ditambah 2 ya, berarti ada totalnya ada 10 karbon. Jadi benar ya, yang menjawab 10 karbon benar. Kita lihat apakah masih ada yang menjawab 9 karbon. Masih ada ya. Jadi ada yang menjawab 9 karbon, ini sebanyak 8 orang ya menjawab 9 karbon. Jadi bagaimana tuh cara ngitungnya ya, padahal kita sudah bahas ketika menuliskan rumus kerangka ya, seperti apa ya. Nanti tolong dipelajari kembali ya. Oke, sekarang menghitung jumlah H ya, tapi sebelumnya ini kita hapus terlebih dahulu ya. Benzena ya, seperti yang sudah kita bahas pada perkuliahan, itu mempunyai 6 atom karbon ya, dimana masing-masing atom karbon pada cincin benzena tersebut mengikat 1 buah atom hidrogen ya, sehingga rumus molekulnya adalah C6H6. Nah, pada struktur senyawa yang terdapat pada soal ini ya, kita bisa amati bahwa terdapat 2 substituen etil ya. Ini substituen etil yang pertama, kemudian ini substituen etil yang kedua ya. Jadi terdapat 2 substituen etil pada cincin benzena, sehingga ya dengan demikian pada benzena tadi, karena terdapat 2 substituen etil ya, maka hidrogen yang ada di sini sudah tidak ada lagi ya. Begitu juga dengan hidrogen yang ada di sini, karena sudah diganti dengan alkil, sehingga pada cincin benzena terdapat tinggal 4 buah atom hidrogen ya. Dengan demikian pada cincin benzena ya, kita bisa tandai ya di sini itu terdapat 4H ya.
4 hidrogen. Nah, kemudian pada substituen etilnya ya, kita tahu bahwa etil itu kan CH3 CH2 ya. Jadi di sini ada CH3 kemudian CH2. Begitu juga dengan etil yang ada di bawah ya. Di sini juga ada CH3 kemudian CH2. Nah, berarti dengan demikian kita bisa jumlahkan jumlah hidrogennya. Ada 4 hidrogen pada cincin benzena ya, kemudian ada 5 hidrogen pada gugus etil yang ada di atas ini ya, kemudian ada 5 juga hidrogen ya pada gugus etil yang di bawah, sehingga 4 ditambah 5 ditambah 5 total hidrogennya sama dengan 14 ya, sehingga jawabannya adalah yang ini ya. Nah, jadi jawabannya 10 dan 14, artinya senyawa tersebut mengandung 10 karbon dan 14 hidrogen. Jadi yang menjawab 10 dan 12 itu salah ya, yang paling banyak nih 10 dan 16. Kenapa nih ada yang menjawab 10 dan 16? Kemungkinan besar karena menganggap bahwa pada cincin benzena itu ada 6H ya, sehingga 6 ditambah 5 ditambah 5 16 ya. Padahal karena ada substituen ya yang terikat pada cincin benzena, sehingga menyebabkan karbon pada cincin benzena tadi sudah tidak ada lagi hidrogennya di sini ya. Jadi di sini tidak ada hidrogen dan di sini tidak ada hidrogen lagi. Jadi jawabannya 10 dan 14 ya. Silahkan dipelajari kembali. Berikutnya soal yang paling banyak kedua ya dijawab salah, itu adalah soal yang ini ya. Hanya dapat dijawab dengan benar oleh 9 mahasiswa. Kita coba cek soalnya bagaimana ya. Sebelum kita cek soalnya, mungkin kita cek dulu ya jawaban yang paling banyak dipilih. Nah, ini dia jawaban yang paling banyak dipilih adalah etil benzena ya, sementara kunci jawabannya adalah etil siklo ya heksana. Nah, kita lihat soalnya. Nah, ternyata nih soalnya mirip dengan yang soal di kelas A tadi ya. Cuman di kelas A metil sikloheksana, di sini etil sikloheksana. Ini mungkin saya tidak akan jelaskan terlalu detail karena sudah dijelaskan tadi di awal-awal video ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini kita sebut sebagai sikloheksana ya. Kemudian pada cincin sikloheksana itu terikat gugus etil ya, sehingga diberi nama etil sikloheksana. Jadi bukan etil benzena ya. Jadi ini adalah jawaban yang salah ya, etil benzena, karena struktur etil benzena itu seperti ini ya. Nah, jadi kalau etil benzena strukturnya itu seperti ini. Nah, ini baru etil benzena. Oke, silahkan dipelajari lagi. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang ini ya, kita coba lihat jawaban yang paling banyak dipilih apa. Nah, jawaban yang paling banyak dipilih itu E ya, kemudian C dan A, sedangkan kunci jawabannya adalah B. Kita lihat soalnya. Nah, perhatikan struktur senyawa hidrokarbon di bawah ini. Struktur kerangka yang tepat untuk senyawa tersebut adalah, nah, jadi ini adalah struktur termampatkan ya, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan condensed structural formula ya. Sedangkan yang pilihan gandanya ini adalah struktur kerangka ya. Nah, untuk membuat struktur kerangka ya, maka struktur termampatkan ini sebaiknya kita ubah dulu menjadi seperti ini ya, untuk memudahkan sudut pandang. CH3 ya, kemudian CH2, kemudian ada CH ya. Nah, pada CH ini itu terikat 2 buah gugus metil. Jadi pada CH terikat 2 buah gugus metil, sehingga dituliskan di sini apa? CH3 2 kali.
maka kita buat dua buah metil ini terikat pada CH. Jadi CH ini kemudian kita buat di sini CH3 ya. Nah, kita buat satu lagi di sini CH3-nya, karena CH3-nya CH-nya mengikat dua buah gugus metil ya. Nah, setelah jadi struktur seperti ini, baru kita coba ubah ke struktur kerangka ya. Kita hitung ada berapa karbon pada rantai induknya, ada 4 ya. Kalau ada 4 berarti bagaimana membuat kerangkanya? 1 ya, 2, 3, 4 ya. Jadi pada ujung-ujung ini ya, pada ujung itu terdapat karbon, dan pada sudut-sudut ini terdapat karbon ya. Jadi ada 4 karbon di sini. Nah, kemudian ada metil pada karbon nomor 2 ya. Jadi kalau kita anggap yang di sini nomor 1, 2 gitu ya. Kemudian di sini nomor 3, nomor 4 ya. Ini kan nomor 1 ya. Di sini nomor 2, kemudian di sini nomor 3, dan di sini nomor 4 ya. Maka metil itu terikat pada karbon nomor 2, sehingga kita letakkan di sini metil. Nah, berdasarkan struktur ini ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan dengan soal keempat yang paling banyak salah ya. Ini ada 13 yang menjawab dengan benar, sisanya salah. Kita langsung saja lihat jawaban yang paling banyak dipilih ya. Jawaban yang paling banyak dipilih adalah 1,4-dietilbenzena ya. Saya nggak tahu nih kenapa banyak yang menjawab ini ya, apakah asal jawab atau gimana ya, karena kita sudah belajar mengenai tata nama pada senyawa hidrokarbon aromatik ya sebelumnya. Kita langsung cek saja soalnya. Sebelumnya silakan diingat nih, kunci jawabannya adalah ortodietilbenzen ya. Jadi ortodietilbenzena jawabannya, bukan yang ini ya, walaupun ini banyak dipilih tapi ini salah. Oke, ini soalnya ya. Perhatikan senyawa hidrokarbon berikut, penamaan yang tepat untuk senyawa tersebut adalah. Nah, kita bisa amati bahwa senyawa ini merupakan senyawa turunan benzena ya. Maka untuk tata nama kita hendaknya mengikuti tata nama senyawa benzena dan turunannya, atau senyawa hidrokarbon aromatik yang telah diberikan ketika perkuliahan. Jadi untuk tata nama ya, ini karena substituennya sama, kita boleh mulai nomor 1 dari karbon yang mengikat gugus etil yang di atas, atau bisa juga dari karbon yang mengikat gugus etil yang di bawah. Misalkan kita mulai dari yang di atas ya, kita beri nomor 1, maka nomor 2 nya harus di sini. Nah, jadi gugus etilnya terikat pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 2 pada cincin benzena. Jadi penomoran itu tidak boleh seperti ini ya. Penomoran tidak boleh seperti ini. Ini ada etil 2 ya. Nah, ketika di sini kita pilih nomor 1 ya, nomor 2-nya tidak boleh di sini. Jadi kalau nomor 2-nya di sini, nomor 3-nya di sini ya. Ini adalah penomoran yang salah ya. Jadi nomor 2-nya harus berdekatan dengan nomor 1 ya. Nah, jadi cabangnya harus berdekatan, diutamakan yang berdekatan terlebih dahulu. Gimana kalau kita beri nomor 1-nya yang di bawah? Tidak masalah juga ya, asalkan penomoran nomor 2-nya berarti karbon yang di atas ya. Nah, misalkan nomor 1-nya di sini nih, nomor 1-nya di sini ya, maka nggak masalah ya, berarti di sini nomor 2. Intinya ya, gugus alkil atau gugus etil di sini terikat pada karbon benzena nomor 1 dan nomor 2. Jadi kalau misalkan ini namanya adalah benzena ya, tanpa substituen disebut benzena. Ketika ada etil terikat pada karbon nomor 2, kemudian ada gugus etil satu lagi ya, terikat pada karbon intinya ada 2 gugus etil terikat pada karbon nomor 1 dan 2, maka namanya menjadi 1,2 ya, dietil ya, dietil karena ada 2 etil ya, etilnya terikat pada karbon nomor 1 dan 2 ya. Dietil apa? Dietil benzena. Nah,
apakah pilihan ini ada di pilihan ganda ya? Ternyata tidak ada. Yang ada ya, kalau kita baca itu hanya ada 13 dan 14, 12 tidak ada. Maka ketika tidak ada 12 ya Anda tidak boleh menjawab 13, 14 juga salah. Nah, cuman kan sudah dipelajari juga bahwa ketika ada dua substituen ya yang terikat pada posisi 12 ya, posisi 12 ini disebut juga dengan posisi orto. Jadi ketika misalkan ini adalah cincin benzen ya, kemudian ada substituen yang letaknya begini ya, di 1 misalkan dan di 2 ya, ini adalah posisi orto yang disimbolkan dengan huruf O kecil ya, dan biasanya itu dimiringkan ya. Nah, maka jawabannya adalah yang ini ya. Nah, gitu. Kenapa jawabannya bukan 13 atau meta? Karena kalau posisi meta itu di 13. Tentunya begini nanti jadinya. 13. Nah, di sini satu lagi ya. Satu lagi di sini. Nah, ini 13 atau posisi meta ya. Kita coba beri nomor ya. Misalkan nomor satunya di sini 1 2 3. Nah, ini posisi meta. Nah, kemudian kalau yang 14 itu disebut para ya. 14 disebut para. Nah, kita cek di sini. Misalkan substituen yang pertama, substituen yang satunya lagi di sini ya. Nah, kita coba 1 ya, 2 3 4. Boleh juga penomorannya ke atas ya, sama saja ya. 1 2 3 4 gitu ya. Ini adalah posisi para. Nah, dengan demikian ya, ketika menjawab 13 tentu salah ya. 14 pasti salah lagi ya. Nah, kemudian meta dan para juga tidak tepat ya, karena meta itu sama dengan 13, para sama dengan 14. Maka satu-satunya jawaban yang paling tepat, yang benar adalah orto dietil benzena. Kenapa disebut orto dietil? Karena posisi orto itu adalah posisi 1 2. Oke, demikianlah pembahasan untuk 5 soal kuis yang paling banyak dijawab salah ya pada kuis kemarin. 1 soal itu dari kelas A tadi dan 4 soal ini dari kelas B ya. Kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan latihan soal lainnya ya. Silahkan disimak ya. Oke, kita mulai dengan soal latihan 1 ya. Pada soal latihan 1 ini ada beberapa struktur senyawa alkana. Anda diminta memberikan penomoran yang tepat dan juga nanti dapat memberi nama berdasarkan penomoran yang telah dilakukan. Oke, kita lanjut saja ke struktur A ya. Untuk struktur A ini berdasarkan strukturnya kita bisa amati bahwa penomoran nomor 1 itu dimulai dari ujung karbon yang ada di sebelah kanan ini. 1 2 ya, 3 4 5 6 7 ya. Jadi ada 7 karbon pada rantai induknya. Nah, kenapa penomoran dimulai dari ujung karbon yang di sebelah kanan ya? Bisa dari sini ya, atau bisa juga dari sini ya. Anda bisa pilih salah satunya. Dalam hal ini saya memilih yang ini misalkan ya. Nah, kenapa dimulai dari kanan bukan dari kiri seperti ini? Kita lihat yang dari kirinya bagaimana. Kita beri warna yang berbeda. Nah, kenapa bukan ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6, dan ini nomor 7? Kan sama-sama tuh 7 karbonnya ya. Dengan kata lain namanya heptana ya. Tapi penomoran yang warna hijau ini salah. Kenapa? Jadi ada aturan dalam tata nama bahwa apabila pada alkil terdapat 2 gugus pada hidrokarbon tersebut terdapat 2 gugus alkil ya, maka kita amati alkilnya apakah sama atau tidak. Alkilnya kan berbeda nih. Nah, ketika alkilnya berbeda ya, misalkan dalam hal ini alkilnya adalah metil ya, sedangkan yang
alkil yang satu lagi itu adalah etil ya. Di sini ada etil. Maka dalam hal ini ya, penomoran hendaknya dimulai dari ujung rantai karbon yang posisinya paling dekat atau lebih dekat dari alkil yang berukuran lebih besar. Dalam hal ini kalau kita bandingkan metil dengan etil, tentu etil berukuran lebih besar ya, atau disebut lebih prioritas ya. Maka nomor satunya itu dimulai dari kanan, karena kalau dari kiri ya etilnya baru ketemu di nomor 5 ini ya, tapi kalau dari kanan etilnya sudah ketemu di nomor 3, jadi lebih dekat dengan alkil yang berukuran lebih besar. Oleh karena itu penomoran nomor hijau salah, penomoran yang benar adalah penomoran yang warna merah. Nah, rantai induknya kan 7 tadi, berarti diberi nama heptana ya. Nah, kemudian alkilnya bagaimana? Alkilnya ada 2 ya, yang pertama etil misalkan, yang kedua etil. Mana duluan yang kita tulis, etil atau metil? Etil, karena berdasarkan abjad E lebih duluan dari M ya. Maka etil itu terikat pada karbon nomor berapa? Karbon nomor 3, sehingga kita beri nama 3 etil. Antara 3 dan etilnya itu diberi strip ya, jadi antara angka dengan huruf diberi strip. Kemudian 3 etil, metilnya pada nomor berapa? 5, sehingga 5 etil. Antara etil dengan 5 itu juga diberi strip, karena antara untuk memisahkan huruf dengan angka ya. Juga 5 metil di sini diberi strip. Kemudian kita tulis metil di sini, sehingga nama alkana yang A ini adalah 3 etil 5 metil heptana ya. Nah, untuk yang B, penomoran dimulai dari mana? Dimulai dari sebelah kiri. Kenapa dari sebelah kiri, Pak? Padahal kan alkilnya metil, itu kan metil, ini juga ada metil. Kalau yang kanan itu kan etil ya. Nah, kenapa tidak ada di kanan? Nah, jadi ada aturan yang berikutnya adalah ketika terdapat lebih dari lebih dari satu alkil, kemudian ada alkil yang jumlahnya lebih banyak ya, terikat pada satu karbon. Dalam hal ini kan pada karbon nomor 3 itu ada 2 buah metil ya, sedangkan etil hanya terdapat 1 buah saja. Maka aturannya penomoran nomor 1 itu dimulai dari ujung karbon yang letaknya paling dekat dengan rantai dengan alkil yang jumlahnya lebih banyak. Dalam hal ini ada 2 buah metil ya pada karbon nomor 3, sementara pada karbon nomor 7 ya ini hanya 1 gugus etil, sehingga nomornya dari 1 ya, sehingga diberi nama apa ini? 8 berarti kan oktana ya, oktana. Kemudian untuk alkilnya ada metil, ada etil, tetap etil ditulis paling depan ya. Etilnya terikat pada karbon nomor 6, sehingga diberi nama 6 etil ya. Kemudian ada 2 buah metil, berarti 3,3 ya, artinya kedua buah metil itu terikat pada karbon nomor 3. Karena ada 2 metilnya maka dimetil, sehingga namanya adalah 6 etil kemudian 3,3 dimetil oktana. Nah, untuk senyawa C dan D ya kita akan bahas juga ya. Nah, sebenarnya kunci jawabannya sudah ada ya di sini ya. Anda diminta untuk mengerjakan terlebih dahulu, kemudian mengecek dengan kunci jawaban ini ya. Nah, kemudian jika alkilnya mempunyai 3 karbon ya, maka itu disebut dengan propil ya. Bisa propil, bisa juga isopropil, tergantung dari karbon mana pada alkil tersebut yang terikat dengan rantai utama. Jadi ini misalkan rantai utama yang saya petakin gini ya. Jadi kalau kita kasih nomor pada alkilnya 1, 2, 3, ini propil yang terikat pada karbon, yang terikat pada rantai induk itu adalah karbon nomor 1-nya. Jadi yang ini ya. Nah, begitu. Nah, untuk isopropil ya, karbon nomor 3 ini ya, itu saya pindahin ke sini. Nah, saya pindahin ke karbon nomor 1, sehingga 1 gitu ya. Nah, 2, 3. Jadi seperti
membentuk ranting ya. Jadi kalau ini adalah rantai induk ya, kemudian ini adalah cabangnya ya, dan yang ini adalah rantingnya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan juga total karbon pada alkilnya, ini ada 3 karbon ya, sehingga ini diberi nama isopropil ya, dekana. Nah, kenapa dekana nih? Kenapa 5 propil dekana dan 5 isopropil dekana? Karena penomoran nomor satunya dari sini ya, 1 2 3 4 5. Jadi propilnya terikat pada karbon nomor 5 dari rantai induk dekana. Jadi dekana ini rantai induknya, propilnya terletak pada karbon nomor 5. Jadi dekana ini rantai induknya, isopropilnya terletak pada karbon nomor 5 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, jadi itu perbedaan antara propil dan isopropil, nanti silahkan dipelajari kembali ya. Kalau propil itu cabang alkilnya terdiri dari 3 karbon dan dalam bentuk lurus ya, sementara isopropil dalam bentuk bercabang. Nah, kemudian untuk soal latihan 2, berikut adalah struktur ibuprofen ya, suatu analgetik dan anti-inflamatori non-steroid. Pada soal ini Anda diminta menentukan jenis alkil yang dilingkari merah dan biru. Nah, kalau alkil yang dilingkari merah ini pasti semuanya sudah tahu jawabannya, ini adalah metil ya. Nah, jadi di sini ada CH3 ya, sehingga alkil ini kita sebut sebagai metil. Nah, bagaimana dengan alkil yang dilingkari merah ya? Nah, kalau kita hitung di sini ada 1 2 misalkan itu ya, 3 4. Artinya pada percabangan yang dilingkari merah ini ya, itu terdiri dari 4 karbon. Kalau 4 karbon kan berarti butil ya. Nah, tapi apakah butil ataukah nanti ada isobutil atau sekunder butil atau tersier butil, kita akan cek pembahasannya ya sebagai berikut. Nah, untuk mempermudah membedakan yang mana butil, isobutil, sekunder butil, dan tersier butil ya, kita contohkan 4 senyawa berikut ya. Kalau tadi kan di propil ada propil dan isopropil ya. Nah, kalau alkilnya terdiri dari 4 karbon, itu ada butil. Nah, kita lihat kalau butil ya, sama mirip dengan propil tadi ya, alkilnya berupa rantai lurus ya, dimana kita seandainya kita beri nomor di alkilnya 1 2 3 4 begitu ya. Nah, ini berupa rantai lurus, jadi ini yang terikat dengan rantai induknya atau rantai utamanya. Nah, kemudian isobutil ya, pada isobutil karbon nomor 4 itu dipindahkan ke mana nih? Ke karbon nomor 2 ya. Jadi karbon nomor 4 itu dipindahkan ya, ini kita putuskan ya, nomor 4 dipindahkan ke karbon nomor 2, sehingga jadinya 1 2 ya 3 4. Nah, jadi membentuk percabangan di bagian ujung ya. Jadi kalau ini misalkan rantai utama ya, ini adalah rantingnya ya, kemudian di sini adalah ini cabangnya ya, kemudian di sini ada rantingnya ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah isobutil ya. Nah, kemudian untuk yang sekunder butil ya, itu bentuknya seperti butil ya, namun yang terikat pada rantai utama bukanlah karbon nomor 1 ya dari alkilnya, namun karbon nomor 2. Jadi karbon nomor 2 ini yang terikat pada rantai induknya. Nah, dimana karbon nomor 2 itu ya merupakan karbon sekunder ya. Kenapa disebut karbon sekunder? Karena karbon nomor 2 ini yang saya urut-urut warna merah ini mengikat 2 karbon lainnya, yaitu karbon nomor 1 dan karbon nomor 3, sehingga disebut dengan karbon sekunder. Nah, sehingga nama alkilnya itu adalah sekunder butil, karena yang terikat pada rantai induk adalah karbon nomor 2 yang merupakan karbon sekunder. Nah, bagaimana kalau karbon yang terikat pada rantai utamanya merupakan karbon tersier?
sementara alkilnya terdiri dari 4 karbon. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Misalkan di sini saya kasih nomor 1, begitu 2, 3, dan ini adalah 4 gitu ya. Maka kita bisa perhatikan di sini karbon nomor 2 yang terikat pada rantai induk ini merupakan karbon tersier. Kenapa? Karena karbon nomor 2 yang saya urut-urut ini warna merah mengikat karbon nomor 1, karbon nomor 4, dan misalkan mengikat karbon nomor 3. Oleh karena itu alkil yang terdiri dari 4 karbon ini disebut dengan tersier butil. Nah, jadi ini perbedaan antara butil, isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Nah, berdasarkan penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa alkil yang dilingkari warna merah yang terdapat pada struktur ibuprofen ini adalah isobutil ya. Oke, selanjutnya adalah tata nama alkena ya. Kita akan coba bahas untuk tata nama alkena ini ya. Ada 4 senyawa yang akan kita bahas, ada A, B, C, D. Kita langsung saja untuk membahas senyawa A ya. Untuk penomoran senyawa A ini tentunya dimulai dari ujung karbon yang ada di sebelah kanan ya. Kita beri nomor 1, 2, kemudian di sini 3 ya. Nah, kenapa tidak dimulai dari sebelah kiri ya? Yang dekat dengan alkil ini ya, alkil metil, di sini ada alkil metil ya. Karena pada tata nama alkena ya, penomoran aturannya adalah penomoran dimulai dari ujung karbon ya yang paling dekat posisinya dengan karbon yang berikatan rangkap. Dalam hal ini karbon yang berikatan rangkap adalah karbon nomor 3. Tentunya dari ujung kanan ini lebih dekat dengan karbon yang berikatan rangkap dibandingkan dari ujung yang ada di sebelah kiri ini. Oleh karena itu untuk penomoran nomor 1 udah di kanan ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu 1, 2, 3. Kemudian di sini 4 ya. 5, 6, dan di sini ada 7. Nah, jadi 6-nya kenapa tidak ke bawah? Karena kalau 6-nya ke bawah tentu rantai induknya hanya 6, sementara kalau ke kiri ya itu rantai induknya ada 7. Rantai induk itu kan tentunya kita pilih rantai yang paling panjang. Jadi dalam hal ini rantai induknya ada 7. Maka kalau 7 kan berarti heptena ya. Karena di alkena, kalau di alkana kan heptana, kalau di alkena berarti heptena. Nah, di depan heptena ini kita akan berikan nomor ya yang menunjukkan ikatan rangkap karbonnya itu terletak pada karbon nomor berapa ya. Dalam hal ini ikatan rangkapnya itu terletak pada karbon nomor 3 dan 4 ya, tetapi yang kita buat adalah karbon nomor 3. Jadi karbon pertama yang berikatan rangkap di sini ya. Jadi sehingga disebut dengan 3 heptena. Nah, alkilnya apa? Metil. Metilnya terletak pada karbon nomor 5 ya. Maka kita beri 5 metil di awal ya. Jadi senyawa ini mempunyai nama 5 metil 3 heptena ya. Nah, kemudian untuk yang B ya, ini kalau dari kiri kan 1, 2, 3 ketemu 2 buah alkil ya. Tapi ingat tadi aturannya bahwa pada alkena penomoran bukan dari ujung karbon yang paling dekat dengan alkil letaknya, tetapi ujung karbon yang letaknya paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka berdasarkan aturan itu nomor 1-nya juga dari kanan. 1, 2, 3 ya, 4, 5, di sini ada karbon nomor 6 ya, 7, 8 ya. Maka ada 8 karbon alkena, maka namanya oktena ya, dimana karbon ikatan rangkapnya terletak pada karbon nomor 3 sehingga diberi nama 3 oktena ya. Nah, kemudian bagaimana dengan alkilnya? Alkilnya kan terletak pada karbon nomor 6 ya, dimana pada karbon 6 itu ada 2 buah alkil yaitu 2 buah metil sehingga diberi nama 6 dimetil. Jadi 6 dimetil, kemudian 3 oktena ya. Nah, jadi demikianlah untuk tata nama alkena ya. Nanti silahkan dipelajari sendiri untuk C dan D ya. Cuman kita lihat penomorannya dari mana nih yang C kira-kira nih.
tentu dari kanan juga ya, 1 2 3. Nah, ketemu ikatan rangkap. Kalau dari kiri itu 1 2 3 4 baru ketemu rangkapnya, jauh ya, jadi dari kanan ya. Walaupun ada alkil di sebelah kiri ini ya, tetapi kan kita tidak mulai dari yang paling dekat dengan alkil, tapi yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Sehingga kita lihat namanya apa nih. Nah, berarti namanya apa nih? 6 metil ya, karena ada metil nomor 6 metil 3 heptena ya. Nah, sedangkan yang D ini sama ya, nomor satunya juga dari kanan, 2 3 4 5 ya, 6. Nah, 7-nya kemana nih? Ke kiri atau ke bawah? Nah, kalau ke bawah juga sama ya, 7 8, ke kiri juga 8 ya. Tetapi kalau ke kiri itu kan ada ketemu alkil ya di sini. Maka kita akan memilih ke kiri ya. Walaupun ke bawah pun sesama 8, tetapi karena ke kiri masih ada alkil ya, kita akan pilih ke kiri untuk penomoran rantai induknya. Sehingga di sini apa namanya, oktena ya, 3 oktena. Metilnya ada 2 di nomor 5 dan nomor 7, jadi 5,7 dimetil. Tetapi jangan lupa di sini ada etil ya pada nomor 6, karena etil abjadnya duluan, maka 6 etil, kemudian 5,7 ya dimetil. Nah, kemudian 3 apa tadi? 3 oktena ya. Jadi sebenarnya namanya ini semuanya ada di sini ya. Nah, itu dia, 6 metil 57 dimetil 3 oktena. Yang tadi juga 5 metil 3 heptena itu ya. Nah, jadi semuanya ada di sini. Nah, yang ini tadi karena metilnya ada 2 ya, jangan lupa, maka di sini kita buat 6,6 dimetil ya. Nah, 3 oktena. Nah, kemudian untuk soal berikutnya ya, soal nomor 4, ini adalah tata nama pada senyawa siklik ya. Nah, untuk tata nama pada senyawa siklik ini ya, kita sudah pelajari juga teorinya ya. Yang A ini ya, merupakan cincinnya merupakan sikloheksana ya, karena terdapat alkil yaitu metil, maka diberi nama metil sikloheksana ya. Sedangkan yang B juga sama ya, sikloheksana, tetapi ada 2 buah metil, dan kedua buah metil itu terikat pada karbon yang sama ya, yaitu karbon nomor 1 ya, sehingga diberi nama 1,1 dimetil ya, sikloheksana. Kemudian untuk yang C ya, itu ada 2 buah alkil juga, yaitu 2 buah metil ya, dimana kedua buah metil itu terikat pada karbon nomor 1 dan karbon nomor 2, sehingga diberi nama 1,2 dimetil ya. Dimetil apa ya? Tentu dimetil dari sikloheksana. Nah, bagaimana dengan senyawa D ya? Ada 2 buah alkil, ada metil dan ada etil ya. Nah, kita sudah bahas sebelumnya ya, kalau ada 2 alkil yang berbeda, penomoran tentunya dimulai dari alkil yang lebih besar ya. Dalam hal ini yang lebih besar adalah etil, sehingga ini nomor 1, ini nomor 2, sehingga diberi nama 1 etil. Kenapa 1 etil? Etilnya duluan karena berdasarkan ukuran urutan abjad ya, etil duluan. Jadi 1 etil 2 metil ya, sikloheksana. Nah, kemudian untuk senyawa E ya, itu ada 2 buah metil dan ada 1 etil ya. Maka penomoran nomor 1 itu dimulai dari cabang yang jumlahnya paling banyak. Maka karbon yang mengikat 2 buah metil ini ya, kita beri nomor 1, sedangkan karbon yang mengikat etil kita beri nomor 2, sehingga nama senyawa E ini adalah 2 etil, karena abjad duluan etil ya, 2 etil. Dan ada 2 buah metil di nomor 1, sehingga namanya 2 etil 1,1 dimetil ya, dimetil sikloheksana.
Nah, ini sebenarnya nama-nama ini sudah ada jawabannya ya. Ini hanya untuk latihan penomoran ya, silakan nanti di rumah dilatih kembali. Nah, ini adalah jawabannya. Kita coba lihat. Untuk yang A benar ya. Untuk yang A metil sikloheksana. Untuk yang B 1,1 dimetil sikloheksana. Yang C 1,2 dimetil sikloheksana. Untuk yang D 1 etil 2 metil sikloheksana. Untuk yang E 2 etil 1,1 dimetil sikloheksana. Nah, demikian untuk tata nama senyawa sikloalkana yang memiliki cabang ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kelima ya, yaitu senyawa sikloalkena ya yang mempunyai cabang. Untuk tata nama senyawa sikloalkena ya, kita sudah sempat bahas juga teorinya ya. Sini kita akan bahas beberapa contoh lainnya. Kalau yang A ini saya tidak akan bahas lagi ya, karena yang A ini pasti semuanya sudah tahu, yaitu siklopentena ya. Jadi kalau misalkan ada cincin 5 dan tidak punya ikatan rangkap, maka ini kan siklopentana. Karena ini punya ikatan rangkap, maka diberi nama siklopentena ya. Nah, untuk yang B bagaimana? Untuk yang B ya, penomoran itu dimulai dari ikatan rangkap pada cincin sikliknya ya, yang mana kalau pada cincin sikliknya terdapat alkil, dalam hal ini metil ya, maka nomor 1 adalah pada karbon cincin yang berikatan rangkap dan mengikat alkil. Nah, nomor 2 nya dari mana? Nomor 2 nya juga pada karbon yang ada di sebelahnya ya, yang berikatan rangkap. Jadi tidak boleh penomorannya nomor 2 nya dari sini ya. Jadi tidak boleh 1 2 begitu, ini salah, tapi 1 2 ini yang benar ya. Nah, sehingga tadi kan kalau tidak ada alkil itu namanya sikloheksena ya, karena ini ada alkil dan terikat pada nomor 1, maka diberi nama 1 metil. Nah, 1 metil apa? Itu 1 metil sikloheksena. Nah, untuk yang senyawa C ya, penomoran dari mana nih? Nah, penomoran yang tepat itu bukan dari sini ya, walaupun ini adalah berikatan rangkap dan dekat dengan alkil ya, tetapi nanti kalau penomoran nomor 1-nya dari sini, tentu nomor 2-nya dari begini ya. Nah, sehingga nomor 3 4 5, nah baru ketemu alkil. Ini penomoran yang salah. Jadi ini penomoran yang salah ya. Penomoran yang benar ya, nomor 1-nya dari sini 1. Nah, kemudian 2-nya tidak boleh ke bawah ya, tetapi ke atas 2, kemudian 3-nya berarti alkil. Nah, sehingga kan lebih dekat dengan alkil posisinya. Nah, kemudian di sini 4 5. Jadi ini kan tadi namanya apa? Siklopentena ya. Alkilnya di nomor berapa? Di nomor 3. Sehingga namanya adalah 3 metil ya, siklopentena. Nah, kemudian untuk senyawa D ya, ini mirip dengan senyawa A ya, cuma cincinnya berbeda. Di sini ada 6 karbon, ada 6 karbon. Kalau pada sikloalkana itu diberi nama sikloheksana karena ini ada ikatan rangkap ya, maka diberi nama sikloheksena. Nah, untuk senyawa E ini juga karbonnya mempunyai senyawa cincinnya ya mempunyai 6 karbon ya, tetapi di sini ada 2 ikatan rangkap terkonjugasi ya, maka untuk kasus seperti ini penomoran Anda boleh mulai dari atas ya atau dari bawah, sama saja. Nah, tetapi nomor 2 tidak boleh ke kanan ya. Jadi kalau nomor 2 Anda buat begini salah. Tapi nomor 2 itu di sini nanti letaknya ya. Ini baru benar. Nah, 1 2 3-nya di sini, kemudian 4-nya di sini. Sehingga untuk penamaannya kita lihat dari nomor 1 ya, ada ikatan rangkap ya. Kemudian nomor 3 ketemu lagi ikatan rangkap ya. Nah, sehingga diberi nama senyawa ini 1 3 siklo ya, bukan sikloheksana tetapi siklo apa kira-kira? Siklohexadiena ya. Jadi 1 3 siklohexadiena. Kenapa diberi nama hexadiena? Karena senyawa ini mempunyai 2 ikatan rangkap terkonjugasi ya, atau 2 ena, sehingga disebut dengan hexadiena. Nah, untuk senyawa F ya, ini kalau kita beri nomor 1 2 begitu ya,
kemudian di sini 3, 4 ya. Berarti ikatan rangkapnya terikat pada karbon nomor 1 dan kita ketemu juga ikatan rangkap di karbon nomor 4, sehingga senyawa ini diberi nama 14 siklo ya. Sama ya seperti senyawa E, siklo apa nih? Siklohexadiena. Nah, demikianlah tata nama untuk alkena dalam bentuk cincin dan mempunyai cabang ya. Kita lihat kunci jawabannya bagaimana, nanti Anda bisa belajari di rumah ya. Ini diena ya. Oke, Anda bisa belajari di rumah. Nah, ini dia ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang nomor 6 ya. Nah, bagaimana kalau strukturnya begini? Nah, untuk menjawab kasus seperti ini ya, ini gimana nih? Penomorannya tentu dari sini 1. Apakah boleh ke atas atau ke bawah? Sama saja ya. Kita anggap saja ke bawah 2, 3, 4, 5, 6. Cincinnya sama nih. Cincin 6 ya. Berarti sikloheksana ya. Kenapa sikloheksana? Pada cincinnya tidak terdapat ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini kan letaknya di luar cincin. Nah, dalam kasus ini nanti kita akan bahas sedikit ya. Ini namanya adalah gugus metilen ya, atau CH2, sehingga nama senyawa ini adalah metilen sikloheksana. Kita akan bandingkan nanti apa itu metilen. Kemudian yang B ini cincinnya adalah cincin sikloheksena ya, dan pada nomor satunya ya itu terdapat gugus ya yang disebut dengan gugus vinil ya. Jadi vinil, sehingga nanti namanya adalah vinil, satu vinil ya, satu vinil sikloheksena. Nah, oke, kita bahas dulu apa perbedaan metilen. Kemudian ada gugus vinil, ada gugus alil. Jadi gugus metilen itu kalau seperti ini ya, misalkan CH2 tadi rangkap 2 terikat pada suatu cincin ya seperti ini, maka di struktur ini diberi nama metilen sikloheksana. Kenapa sikloheksana? Karena pada cincin 6-nya tidak terdapat ikatan rangkap. Nah, kemudian ada yang disebut dengan gugus vinil ya. Apabila terdapat karbon CH2 yang berikatan rangkap dengan CH ya, itu adalah gugus vinil. Jadi di sini CH2, di sini ada CH, kemudian terikat dengan suatu rantai induk atau rantai siklik ya, sehingga disebut dengan satu vinil sikloheksena. Seandainya ikatan rangkap ini saya hapus ya, maka namanya adalah vinil sikloheksana. Nah, karena di sini ada ikatan rangkap, maka kita beri nomor 1 dan 2 di sini, sehingga namanya adalah satu vinil sikloheksena. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 7 ya, itu tata nama untuk senyawa turunan benzena ya. Nah, untuk tata nama senyawa turunan benzena ini ya, kita juga sempat membahasnya di awal materi pembahasan soal tadi ya. Di sini senyawa A ya, itu pada cincin benzenanya terikat oleh suatu alkil butil ya. Kemudian yang di cincin B ini adalah isobutil, di cincin C ini adalah sekunder butil, dan di cincin senyawa D ini adalah tersir butil. Nah, adapun mengenai pembahasan perbedaan butil, isobutil, sekunder butil, dan tersir butil ini sudah kita bahas di beberapa soal sebelumnya ya. Nah, jadi di sini langsung saja kita beri nama bahwa senyawa A ini karena pada benzenanya terikat butil ya, sehingga kita dapat memberikan nama butil benzena. Sedangkan B ini namanya adalah isobutil benzena, yang C adalah sekunder butil benzena, dan yang D adalah tersir butil benzena ya, sebagaimana dapat Anda lihat sebagai berikut. Nah, kemudian untuk soal nomor 8 ya, ini adalah juga soal latihan untuk tata nama senyawa turunan benzena, namun dalam hal ini senyawa turunan benzena yang pada cincin benzenanya itu mempunyai 2 substituen. Kalau tadi kan 1 substituen ya, ada butil
isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Nah, dalam kasus ini substituennya ada dua ya. Misalkan di senyawa yang A, substituennya ada etil dan juga ada metil. Sehingga untuk memberi nama senyawa A ini harus dibuat penomoran ya. Penomorannya tentu dimulai dari etil karena lebih prioritas ya. Di sini nomor 2. Nah, kita bisa beri nama senyawa A ini 1 etil karena etilnya terikat pada karbon nomor 1 pada cincin benzena ya. Kemudian gugus metilnya terikat pada karbon nomor 2. Jadi 1 etil 2 metil benze 2 metil benzena. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa B dan C ya? Kita coba lihat untuk senyawa B terlebih dahulu. Nah, di sini substituennya kalau kita lihat sama ya. Di sini ada etil dan di sini ada metil, di mana kedua alkil tersebut terikat pada cincin benzena. Nah, karena posisinya 1 2 3 ya, 1 3, sehingga di sini kita beri nama 1 etil, kemudian 3 metil ya, benzena. Nah, jadi tolong jangan sampai salah lagi ya. Harus bisa membedakan yang mana tadi sikloheksana dan benzena. Jadi kalau cincinnya seperti ini ya, merupakan cincin benzena. Nah, sedangkan yang nomor C ini ya, karena posisinya berada di 1,4 ya, 1 2 3 4 ya, maka tentu namanya adalah 1 etil 4 metil ya. Sini ada 4 metil benzena. Nah, kita juga sudah belajar ya bahwa pada senyawa benzena disubstitusi atau memiliki 2 substituen ya pada cincin benzenanya, itu ada yang namanya aturan penamaan orto ya. Jadi kalau untuk 1 2 itu namanya orto ya. Kemudian untuk 1 3 itu meta ya. Sedangkan untuk 1 4 itu ada para. Jadi ingat kembali tata nama untuk orto, meta, para. Nah, senyawa nomor A ini ya, itu bisa juga kita beri nama orto etil toluen ya. Jadi bisa kita beri nama orto etil toluen. Kita sudah belajar ya bahwa metil benzena ya itu bisa juga disebut atau diberi nama toluen ya. Nah, jadi ini adalah toluen ya. Jadi ini adalah toluen, dan pada toluen terikat 1 buah gugus etil ya, sehingga ini diberi nama orto etil toluen. Kenapa disebut orto etil? Karena posisi gugus etilnya terletak pada posisi 1 2 ya dari gugus metil yang terdapat pada senyawa toluen. Nah, kemudian untuk B berarti namanya adalah meta etil toluen, sedangkan untuk yang C itu namanya berarti adalah para etil toluen. Jadi ini untuk tata nama senyawa hidrokarbon turunan benzena ya, atau disebut juga dengan senyawa hidrokarbon aromatik. Untuk yang berikutnya itu adalah latihan soal ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah kita bahas tadi ya. Mana di antara 3 senyawa di bawah ini yang memiliki nama ortometil toluen? Ini berarti senyawa yang ini ya. Nah, kenapa disebut orto tadi? Karena posisi substituennya terletak pada posisi 1 2. Jadi kalau 1 2 orto ya. Kalau tadi yang ini meta dan yang ini para. Nah, soal selanjutnya, soal terakhir ya, soal 10. Kita akan bahas juga ini
Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan berapa jumlah karbon dan hidrogen pada senyawa ibuprofen ya. Nah, untuk menjawab soal ini silahkan Anda bisa ikuti langkah berikut ya. Yang pertama kali kita akan coba menghitung jumlah atom karbon ya. Untuk menghitung jumlah atom karbon ya, saya akan tuntun terlebih dahulu sebaiknya kita lingkari cincin benzena ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cincin benzena ini mempunyai 6 karbon ya. Nah, kemudian setelah kita menghitung 6 karbon pada cincin benzena, baru kita hitung berapa jumlah karbon di luar cincin benzena. Di sebelah kiri ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini ada 4 karbon. Kita lingkari. Ini sudah kita hitung, ada 4 karbon. Kemudian di sebelah kanan ini kita hitung 1, 2, 3, ada 3 karbon ya. Berarti berapa total atau jumlah karbon yang terdapat di dalam ibuprofen? 4 ditambah 6 10 ya, ditambah 3 13. Berarti pada molekul ibuprofen itu terdapat 13 atom karbon. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung jumlah atom hidrogen yang terdapat pada struktur ibuprofen ya? Silahkan ikuti langkah berikut ya. Kita tahu bahwa benzena ya itu rumus umumnya C6H6. Jadi artinya pada benzena terdapat 6 atom hidrogen. Namun apabila benzena tersebut mengikat suatu substituen ya, maka pada karbon yang mengikat substituen tersebut, dalam hal ini yang saya urut-urut warna merah ini ya, artinya sudah tidak terdapat hidrogen lagi, karena hidrogennya sudah digantikan dengan substituen tersebut ya. Karena di sini sudah cukup ikatannya, dengan kata lain 4 ikatannya. Kita hitung 1 ya, yang saya beri checklist ini 2, 3, 4. Jadi sudah ada 4 ikatan karbon ini ya. Jadi tidak memungkinkan lagi dia untuk mengikat atom hidrogen. Begitu juga dengan karbon yang di sini ya. Tidak ada hidrogen di sini ya, karena semua ikatannya sudah dipakai untuk membentuk ikatan dengan atom karbon lainnya. Maka di karbon yang saya urut-urut warna merah ini sudah tidak lagi memiliki hidrogen. Dengan kata lain ya, pada cincin benzena ini tidak memiliki 6 hidrogen ya, namun hanya 4. Kenapa? Karena pada 2 karbon yang saya tandai merah ini sudah tidak terdapat hidrogen. Artinya pada cincin benzena ini hanya terdapat 4 atom hidrogen. Nah, kemudian untuk alkil yang berada di sebelah kiri ini ya, kita bisa tandai ini adalah CH3. Begitu juga dengan yang ini ya, ini adalah CH3. Sedangkan ini adalah CH. Nah, kemudian di sini ada CH2 ya. Dan yang alkil di sebelah kanan ini, di bawah ini ada CH3 ya. Kemudian di sini ada CH, dan di sini juga terdapat karbon ya. Intinya di sini terdapat 3 karbon ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada 4 karbon ya. Nah, tapi yang ditanyakan ini bukan karbon ya, tetapi jumlah hidrogennya ya. Nah, jangan lupa yang di gugus OH ini juga ada hidrogen. Nah, tadi ada 4 di benzena jumlah hidrogennya. Sekarang di alkilnya ada berapa hidrogen ya? Kita hitung. Di sini 3 ya, ditambah 3 6 ditambah 1 7 ditambah 2 9 ditambah 4 13 ditambah 3 16 ditambah 1 17 ditambah 1 18. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada struktur ibuprofen terdapat 18 atom hidrogen. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal latihan ya. Ada 10 soal latihan yang sudah kita bahas. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya yang sedang belajar tata nama dan struktur senyawa hidrokarbon ya. Selain itu, di awal tadi kita juga sudah membahas mengenai 5 soal quiz yang paling banyak dijawab salah ya. Nah, semoga pembahasan ini
dapat membuat pemahaman Anda menjadi lebih baik terhadap struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kemudian share video ini jika bermanfaat agar dapat menebar manfaat lebih luas ya. Sampai jumpa, see you.